Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Kali ini kita mau mencoba review lagi guys. Nih, satu buat tenda baru, bukan terbaru ya, tenda baru. Tapi ini sebetulnya sudah agak lama ini. Stoknya di tempat kita sudah ada sekitar 4 bulanan. Jadi ini adalah tenda Naturhike Village 5.0. Dia keluar bersamaan dengan Naturhike Village 6.0 sekitar pertengahan tahun ini ya. Namun ini nggak sempat kita review dan kita unboxing sebab waktunya ya guys. Jadi kalau teman-teman sudah sering lihat tentunya di toko online shop maupun di Facebook, dan memang sudah ada yang buka ini, sudah ada yang pakai. Saya pernah lihat di salah satu camping ground dan di Facebook juga sudah ada yang pernah pakai. Kalau Village 6 itu kan miniaturnya Village 13 ya. Village 13 yang model lama ya, bukan yang model baru. Namun kalau yang Village 5 ini adalah miniatur dari Village 17. Nah, maksudnya miniatur adalah bentuknya itu sama modelnya, namun size-nya atau ukurannya itu dia tidak sebesar Village 17. Jadi hanya kurang lebih ya kalau dibanding Village 17 ini sepertiganya lah kurang lebih ya, nggak nyampe setengahnya. Kalau Village 6 bisa setengahnya Village 13, tapi kalau ini sepertiganya, karena Village 17 itu kan agak panjang ya, 5,50 meter. Nggak perlu panjang lebar lagi, kita coba langsung buka saja. Apa sih perbedaannya Village 5 dan Village 6? Tentunya kalau kita belum review, belum kita infokan kepada teman-teman camper semua, ya akhirnya belum banyak yang memiliki tenda Village 5 ini, karena orang masih ragu ya, tidak seperti Village 6. Kalau Village 6 sudah pasti sangat laris dan sudah rame sekali, banyak yang pakai. Yuk kita lihat langsung, kita buka di sini, kita bandingkan dengan Village 6. Oke, kita buka saja langsung guys. Tenda Villa 5 ini memiliki bahan 150D ya. Dan dia punya lapisan titanium black, TI black. Jadi lapisannya itu coatingnya coating vinyl titanium black ya. Nah, dia juga termasuk yang anti UV. Anti UV-nya ini luar biasa, sanggup memblok UV matahari itu 99,99%, jadi hampir 100%. Inilah karena keunggulan dari coating titanium vinyl black. Jadi dia beda dengan coating silver biasa ya. Dimensi innernya sama dengan Villa 6, 240 kali 210. Dan memang ini idealnya adalah kapasitasnya untuk 3 sampai maksimal 4P saja. Ini dia tendanya. Kalau dari spesifikasi bahan 150D cukup tebal guys. Apalagi dengan coating titanium black ya. Saya sangat yakin bahwa tenda ini tidak akan mudah rembes dan juga tidak akan kepanasan ya. Kurang lebih physically hampir sama seperti Villa 6 ya, cuma agak sedikit lebih ramping karena dia bahannya itu lebih sedikit dibanding Villa 6. Kalau Villa 6 itu kan bahannya full ya, menutupi, mengkerodongi dari
innernya dan frame-nya. Lalu ada lebihan ekstra kanopi ke depan. Nah, Villa 5 ini sama ada kelebihan ekstra kanopi ke depan juga, mirip seperti Villa 6. Namun outernya itu tidak full sampai ke bawah mengelilingi inner. Dia outernya itu sudah langsung di dalam si inner itu sendiri ya. Sama persis seperti Villa 17. Makanya tenda ini mungkin kurang begitu laku dan membuat sedikit keraguan kepada teman-teman yang ingin memilikinya dan ingin mencobanya. Karena yaitu perbandingannya dengan Villa 6. Kalau Villa 6 itu full tertutup, jadi seolah-olah aman dari hempasan angin dan hujan. Nah, ini karena tidak tertutup full cover, seolah-olah mudah rembes atau akan bocor gitu loh. Nah, makanya orang banyak beralih ke Villa 6 dibanding Villa 5. Padahal faktanya di lapangan sama persis seperti kasus Villa 17 dan Villa 13. Villa 17 outernya hanya atasnya saja. Itu salah besar. Jadi di dalamnya itu, di dalam inner itu sudah ada lapisan coatingnya. Apalagi Villa 5 ini coatingnya titanium black ya. Jadi tidak akan mudah dia rembes, apalagi bocor. Kita lihat langsung isinya apa saja guys. Seperti biasa. Nah, ini ya petunjuknya, manual booknya seperti ini gambarnya. Nanti saya sertakan foto yang lebih jelas lah ya. Dia kapasitas maksimal 4%. Isinya lebih ringkas guys, karena memang tidak ada outer yang besar seperti Villa 6 ya. Tapi dari bahan tuh sama saja, licin dan tebal. Nah, ini perlengkapan lainnya pastinya ada di dalam sini. Nah, ini dapat outer untuk bagian depan ini ya, outernya. Kita pisahkan dulu. Lalu ini tiang kanopi ya, sama seperti Villa 6 ada 2 dan ada pasak juga tali temalinya. Kita lihat talinya 1, 2, nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 saja dia talinya. Kalau Villa 6 kan ada 8 ya. Pasaknya juga ada 1, 2, 3, 4, 7. Ada 14 saja. Dia pasak dan talinya lebih sedikit dari Villa 6. Karena memang tidak perlu banyak-banyak mengcover seperti di Villa 6 ya. Pasak dan talinya sama seperti Villa 6, bahannya tebal dan cukup kuat. Pasaknya ini terbuat dari steel, besi baja Illuminous, atasnya bisa mengeluarkan cahaya jika kena cahaya sorotan lampu ya. Oke, ini kita masukkan saja. Nah, ini dia langsung inner outer menyatu dengan frame. Yuk kita lihat, kita praktekkan langsung ya seperti apa cara pemasangannya. Oke guys, ini langsung saja kita buka seperti ini. Sementara masih bisa sendiri saya. Nah, ini langsung kita buka tuh. Sama seperti Villa 6 cara pemasangannya tuh ya. Nah, ini dia lapisan titanium coating blacknya. Mantap guys, dia warnanya warna titanium silver ya, bukan silver coating biasa. Nah, kalau sudah berbentuk segi 4 begini, tinggal kita arahkan kemana nih arahnya yang enak. Nah, ke sini aja ya. Ini langsung kita angkat saja ya. Nah, di sini tidak ada adjustnya guys, yang di tengah, bagian tengah sini. Beda dengan Villa 6. Kalau Villa 6 kan bisa lebih melebar ke sini ya. Kalau ini enggak. Jadi ukurannya atasnya ini lebih kecil dari Villa 6.
kita buka saja seperti ini. Lalu bagian sebelah sini juga, ini juga. Nah, langsung kita angkat. Dah, sudah jadi. Ini seperti ini saja guys pemasangannya, sangat simple dan mudah. Cuma kalau mau lebih cepat ya berdua lah ya. Yun, coba bantu dulu, pegangin, pegang tangannya. Nah, ini kalau berdua kan bisa lebih cepat. Langsung kita naikkan saja. Sampai bunyi klik. Ya. Kalau susah, bawahnya nih ditahan dulu, diinjek ya. Guys, diinjek dulu baru diangkat sampai bunyi klik. Nah. Ini bawahnya diinjek dulu yang ini. Nah, baru diangkat. Terus. Nah, ini innernya Villa 5 guys. Bedanya dengan Villa 6 adalah atasnya ya. Ya, ini pintu sebelah sini guys, kita putar aja. Yuk Yun, puterin. Putar dibalik supaya mempermudah. Nah, seperti ini saja. Coba terpalnya ditarik ke sana lagi. Terus. Hop. Nah, ini pintu depannya nih guys. Ya. Ini pintu depannya. Tuh. Dia sudah titanium black dan sudah menyambung sampingnya ini. Ini bisa kita rekatkan. Oh ya, ini nanti samping-sampingnya kalau sudah ini dipasak ya, dipasak bawahnya, lalu ini ditarik, dipasang-pasak supaya dia kokoh. Yun, ambil itunya, outer atasnya di dus. Nah, ini dia. Ini yang luar biasa, dia panjang guys tuh. Panjang sampai ke sini. Ini kalau di ukuran saya, tingginya memang lebih tinggi Villa 6 guys. Karena ini di dalam saya mentok nih, sudah pasti. Sebentar. Coba, nah ini dipegangin dulu. Dipegangin dulu biar saya kelihatan. Ya. Ini saya di dalam mentok. Oh, pas di tengah-tengah saya nyundul. Jadi ini tingginya tenda ini hanya 160 ya, nggak sampai 170. Kalau di Villa 6 tingginya 190. Saya masih ada jeda 20 cm ke atas. Dan ini ada jendelanya ada 1, 2, 3, 4 ya. Samping pintu ada jendela 1, lalu di belakangnya 1 besar, kanan kiri 1. Nah, ini yang saya maksud, lapisan outernya sudah menyatu dengan inner seperti ini. Dia sudah lapisan coating, tapi yang di pintu dan di jendela coatingnya coating silver. Ini kita gulung saja. Kalau di Villa 6, lapisan di jendela maupun di pintu itu nggak ada coatingnya ya. Nah, itu yang membedakan Villa 6 dan Villa 5. Kalau Villa 6 tidak ada coatingnya, karena coatingnya sudah terpisah dengan outer. Kalau dari sisi kepraktisan ya jelas praktis ini guys, cara pemasangannya. Tadi kan nggak nyampe 5 menit, sudah langsung berdiri seperti ini. Dan kita bisa pasang outernya. Ini kita masukkan sini dulu. Nah, ini outernya kita pasang. Outernya sama dengan Villa 17, hanya di atasnya saja, karena untuk menutupi bagian mesh yang di atas ini. Nah, ini ada kancingnya, dia di samping-samping tiang, itu ada kancingnya, tinggal dimasukkan saja. Kancingnya ini di sini.
Nah, kalau sudah kencang bisa ditarik, di adjuster kancingnya itu ditarik. Ya, ditarik supaya dia manteng nih yang atas. Ya, seperti ini guys penampakan akhir ya. Nah, tinggal kita bentang. Yun, pegangin sebelah sini. Bentang ini perlu tiang ya. Tiang itu nanti ditaruh di ujung sini nih, sudah ada tempat tiang ya. Tiang satu di sini, satu lagi di sini. Nah, jadi nanti penampilannya seperti ini. Ya. Nah, yang depannya ini bisa seperti ini saja langsung ke bawah, ataupun bisa agak ke depan, tergantung variasi dari teman-teman ya. Nah, kalau mau ditutup sampingnya ini bisa disetting. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tutup, kita buka dulu kanopi yang di depan. Ini bisa terpisah ekstra kanopinya. Nah, ini terpisah guys ya. Itu tutup dulu sampingnya. Nah, posisi tertutupnya seperti ini. Dilipat aja. Ini posisi full tertutup ya. Dan ini kalau saya perhatikan dengan bahan yang cukup tebal, ini juga ada lapisan titanium blacknya, coatingnya. Lalu di dalam sini juga sudah ada lapisan coating juga silver. Nah, jendela ini sudah 2 layer. Yang penutup di dalam jendela sudah lapisan coating silver juga, jadi kemungkinan untuk bocor itu sangat kecil sekali guys, kecuali memang ada sim sealer yang terbuka ya. Ini kita cek semua kanan kirinya, sim sealernya bagus ya, cukup rapih. Coba Yun buka lagi Yun. Nah, ini kelebihannya kalau Villa 5 ada sayapnya sampingnya. Ini sudah include. Kalau Villa 6 kan enggak ada ya. Kita ke atasin dulu. Kita lihat dalamnya seperti apa. Ini bagian dalamnya guys ya. Bagian dalamnya itu jendelanya tuh sudah dilapisin coating silver ya. Ini setelah resleting ini masih ada coating bukan mesh ya, meshnya jadi di tengah. Jadi kalau ada air melipir itu dia nggak mungkin kena resleting sini ya. Dia ada lapisan polisternya di sini. Nah, kalau kita tutup juga kita lihat. Nah, tuh. Jadi kemungkinan air masuk ke mesh ini rembes sangat kecil. Apalagi atasnya sudah ada cover titanium blacknya ya. Ini jendela utama satu besar di sini. Lalu ini sebelah kanan juga ada satu. Lalu ada tempat penyimpanan. Kantong ini ada satu di belakang kanan ini. Lalu ada satu lagi di depan sini ya. Jadi sama seperti Villa 6. Jendelanya juga ini sebelah kiri ada juga. Nah, jadi kalau untuk jendela sama persis seperti Villa 6. Namun dari size ini memang lebih sempit ya. Kalau untuk tempat tidur ini ke depan 2 meter nih, mepet sekali nih guys. Tempat tidur double 1 ya. Lalu ke sini, kalau ke sininya hampir mirip lah. Hampir mirip seperti Villa 6. Ini saya lihat lapisan coatingnya yang di bawah, yang di lantai itu ada juga full semua jahitan. Ada lapisan coatingnya semua ya. Ini jendela yang depan. Ini semua sudah ada lapisan coatingnya ya. Lampunya cuman ada satu saja tiang lampu di sini. Kalau Villa 6 kan ada 2 kanan dan kiri ya. Karena ini posisi atas lebih nyempit. Jadi kalau Villa 5 ini agak sedikit ngerucut atasnya. Kalau Villa 6 kan lebar dia.
Ya, jadi untuk jendelanya ini, semua jendela kanan dan kiri maupun depan ini ada lebihan ya, ada lebihan. Sedangkan posisi si resleting itu ada di sini guys. Jadi kalaupun air nanti kena mesh ini pasti kan basah, dia nggak akan kena ke resleting, makanya nggak mungkin akan tembus, dia hanya akan turun ke bawah. Nah, sedangkan di dalam sudah ditampung oleh lapisan polister yang dilapisi coating silver ya, jadi sangat aman kalau hujan ini. Nah, ini jahitannya juga rapi ya, nggak ada meler-meler. Jahitan ini yang bagian dalam juga sudah di coating semua nih, sangat rapi jahitannya, double stick dia, jahitannya double, jadi sangat kuat ya. Ini bagian sampingnya sama, untuk di bagian belakang juga sama seperti itu. Ya, ini untuk bagian depannya guys, belakang, posisi belakang sama nih seperti ini. Ini tadi kanopi, ekstra kanopi yang untuk depan ya, kita nggak pasang. Nah, ini jahitannya juga double. Nah, ini inner yang di dalam kita copot nih, jadi kita bisa tembus ke belakang sana, tembus pandang. Ini meshnya. Nah, kalau hujan dia ke sini. Kemungkinan kalau air tampias yang deras itu nggak bisa langsung mengenai mesh, karena ada jeda nih, jarak antara si inner mesh ini dengan outer yang atas top itu ada jeda 1 jengkal nih, ya. Jadi sekitar 15 cm. Jadi kemungkinan air itu jatuhnya ke sini. Kalaupun kena air hujan yang angin, ya ini pasti akan basah, tapi akan tertahan di mesh paling bawah sini. Dia akan keluar lagi, keluar bukan ke dalam ya, karena di dalam dengan catatan harus ditutup. Coba Yun, tutup Yun dalamnya. Dalamnya harus ditutup semua, kalau nggak ditutup ya dia akan masuk ke dalam. Nah, ini kalau ditutup, polister dalam ini sudah lapisannya silver coating. Nah, dan dia kalau rembes ke sini juga jauh dengan resletingnya ada sekitar 7 cm dari sisi tepi si mesh ya, kain mesh ya. Oke campers, inilah penampakan dari tenda Villa 5.0 ya. Ini lapisan titanium coating blacknya luar biasa, cakep. Dan ini nanti kita praktekkan bagaimana cara melipatnya ya, sama kurang lebih ya, sama dengan melipat Villa 6, Villa 13, sama semua. Oke. Sampai di sini dulu review kita tentang tenda Villa 5.0. Sudah kita ulas secara detail bagaimana bahan frame-nya ya. Frame-nya sama dengan Villa 6. Hanya bedanya saja di atasnya sini, kalau Villa 6 agak lebar, dia ada adjustable-nya, ada adjuster di sini, sedangkan Villa 5 agak kecil mengerucut. Lalu dari kanopinya, dari bagian dalam sudah kita ulas semua. Tinggal pilihan di tangan Anda. Dengan harga yang sangat terjangkau, sekitar 3 jutaan, Villa 5 ini sudah sangat cukup dan mumpuni untuk camping keluarga kecil ya, 2 dewasa, 1 anak atau 2 anak. Ya, kalau ada dana lebih ke Villa 6 juga lebih baik. Namun kelebihan dari tenda Villa 5 ini dari sisi pemasangan jauh lebih praktis daripada Villa 6. Kalau Villa 6 itu kan kerodongnya full sampai ke bawah semua. Kalau Villa 5 hanya atasnya saja. Lalu dari sisi kanopi sama semua. Lalu kekurangan lainnya ini lebih sempit sedikit ya Villa 5 ini, terutama bagian atasnya dan tingginya. Kalau Villa 6 190, ini hanya 160 cm saja. Namun kalau dari sisi lebar, bawahnya sama. Lebar ke belakang juga sama ya, panjang lebarnya sama semua dengan Villa 6. Selisih kurang lebih hanya sekitar 600 sampai 700 ribu saja guys. Lebih murah Villa 5 ketimbang Villa 6. Pilihan berada di tangan Anda. Sampai bertemu lagi di review-review tenda maupun gear-gear camping lainnya. Jangan lupa like and subscribe camping channel kami, Camping Gear.
Sampai bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam campers. Setelah kita tutup semua pintu-pintunya ya, ini kita buka dulu untuk pembongkaran bagian atasnya. Kita buka konektor yang ada di samping frame ya. Setelah terbuka semua, lalu ini ada tombol warna merah, tinggal dipencet saja, klik, dia akan turun ke bawah. Setelah turun ke bawah, nanti ini dilipat ke atas. Sangat mudah dan simple sekali guys. Karena frame tenda ini adalah frame auto. Nah ya, kalau sudah begini, tinggal kita tekuk saja, nggak usah ragu. Nah, tekuk ke dalam, ini tekuk ke dalam, ya. Ini tekuk ke dalam. Nah, ini kalau agak susah, hati-hati, karena di sini terkadang posisinya, nah, nggak pas. Jadi kita mesti geser dulu, ya, tekuk ke dalam. Nah ini juga, ini kita tekuk ke dalam ya. Nah, setelah ditekuk ke dalam semua, yang bagian tengah kita angkat saja nanti. Ini kita, nah kesini kan. Ke sini juga ya, jadi 2 kali masuk ini guys, tuh ya, 2 kali masuk, yang ini juga sama. Nah, hanya seperti ini saja melipatnya, sangat mudah dan sangat praktis. Saya rasa ibu-ibu juga bisa ini ya, sendiri masang tenda dan bongkar tenda villa 5 ini. Ini sangat praktis, lebih praktis dari villa 6, kelebihannya ini. Jadi ini sangat cocok untuk teman-teman yang budgetnya agak sedikit terbatas dan mending untuk beli gear lainnya. Saya sangat merekomendasikan villa 5 ini guys. Dengan budget yang cukup terjangkau, hanya 3 jutaan, kita sudah bisa menikmati camping ala-ala glamping Natur Hike. Kita lipat lagi, lalu kita masukkan ke dalam tasnya. Ini bagian untuk atas, jangan terbalik nanti ya, bagian atas, dan yang untuk ekstra kanopi depan. Nih, ini ekstra kanopi depan. Dan ini bagian atas. Gampang bedanya, kalau yang bagian atas di ujung-ujungnya ini ada double bahan ya, bahannya double. Jahitannya juga jauh lebih kuat karena untuk menopang frame. Sedangkan untuk bagian ekstra kanopi depan itu polos saja, tidak ada double. Lalu tali-talinya juga nih, kalau yang untuk bagian atas talinya banyak dan lebih panjang-panjang. Oke, selesai.